berdiri. Mari kita semua bangkit berdiri. Sebab Engkaulah Yesus kebenaran yang menyelamatkan kami. Engkaulah Yesus yang memberikan kami kehidupan, sehingga pagi hari ini kami boleh dibangkitkan dan hidupkan kembali ya Tuhan. Sebab Engkau Yesuslah yang memberikan kami pengharapan. Sebab di dalam Kristuslah ada pengharapan yang nyata akan masa depan kehidupan kami. Sehingga dunia tidak bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Dan hidup kami ini adalah hidup di dalam Kristus. Kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami memberikan kehidupan kami hanya di dalam Engkau ya Bapa. Pagi hari ini kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk menyambut firman-Mu. Kami mau belajar lagi akan firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan yang menghidupkan kami ya Bapa. Bagaimana Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami. Dan bagaimana kami boleh mengasihi Engkau dengan menuruti perintah-perintah-Mu ya Bapa. Kami siapkan hati kami, bagaikan tanah yang subur, tanah yang baik, yang ditaburi oleh firman-Mu. Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja di tempat ini. Roh Kudus Tuhan yang melawat kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, sehingga rahasia kerajaan-Mu Tuhan boleh disingkapkan pada pagi hari ini. Dan kami boleh melihat kehendak-Mu dan rancangan-Mu Tuhan yang indah, yang telah Kau siapkan bagi kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, supaya setiap perkataan berasal daripada Tuhan, menguatkan dan meneguhkan umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan telah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Shalom saudara. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Amin. Hari ini saya berbahagia karena saya adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Saya berbahagia karena saya adalah orang yang takut akan Tuhan dan menuruti perintah Tuhan. Amin. Apakah saudara orang yang berbahagia? Amin. Karena kita sudah dibenarkan oleh Kristus. Kita berbahagia bukan dipengaruhi oleh dunia ini. Kita bahagia karena Kristus yang telah lebih dahulu mengasihi kita, menyelamatkan kita. Kita berbahagia karena kita percaya hanya Dia satu-satunya Tuhan yang sanggup menolong dan menyelamatkan kita. Amin, saudara. Oleh sebab itu, bahagia yang diartikan orang dunia dengan bahagia yang berada di dalam Kristus itu sangat-sangat berbeda. Di dalam rumah orang-orang benar ada damai dan sejahtera. Kekayaan, kehormatan, dan kelimpahan ada di rumah orang-orang benar. Oleh sebab itu, biarlah hari ini kita mempunyai hidup dan mengalami kebahagiaan di dalam Kristus. Saya ingin mengajak kita ada lagu yang sudah lama sekali yang mau kita nyanyikan sebelum kita masuk ke dalam nats firman Tuhan. Yaitu hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temukan di dalam Yesus. Ini kita nyanyikan bersama-sama sebelum kita masuk dalam ayat firman Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia
Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Amin. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi, bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jaminan hidupku. Bersama Dia hati kita damai. Amin, saudara. Bersama dengan Kristus hati kita tenang. Walaupun kita melewati satu lembah pergumulan, kita hidup dalam hidup yang penuh dengan tantangan dan pergumulan dalam hidup kita, tapi kita tetap tenang karena Kristus tinggal di dalam hidup kita, dalam diri kita, memberikan kedamaian, memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan. Oleh sebab itu, setiap orang yang datang beribadah, bersekutu, dan datang kepada Tuhan, dia pasti akan mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Amin. Dan hidupnya akan bahagia. Karena hanya di dalam Kristus ada kedamaian, sukacita, dan berkat Tuhan yang melimpah. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka bersama-sama di dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 21. Topik kita pada pagi hari ini adalah, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini topik kita pada pagi hari ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Nanti kita lanjutkan ke ayat yang 21. Mari kita baca, 1, 2, 3, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat firman Tuhan, barang siapa yang mengasihi aku, dia juga harus menuruti segala perintah Tuhan. Dan orang yang mengikuti perintah Tuhan, dia harus memegang perintah itu dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi orang yang mengasihi Tuhan itu tidak bisa hanya dengan perkataan saja. Aku mengasihi Engkau Tuhan, aku percaya kepada Engkau Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Tapi ayat ini mengatakan engkau harus menuruti segala perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan melalui firman-Nya itu harus kita turuti. Sebagai bukti kita telah mengasihi Tuhan. Dan kalau kita menuruti perintah Tuhan, itu berarti kita harus pegang perintah Tuhan itu dalam hidup kita. Dan bukan hanya kita memegang perintah Tuhan, tapi kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Apakah saudara sudah mengasihi Tuhan?
itu ditunjukkan seberapa taatnya kita menuruti perintah Tuhan. Seberapa taatnya kita mau mengikuti dan melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan. Dan ini adalah pelajaran kita pada pagi hari ini. Seberapa taatkah kita menuruti perintah-perintah Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar bagaimanakah perintah-perintah Tuhan itu kita dapat. Kita dapat mempelajari dan menemukan perintah-perintah Tuhan itu ketika kita membaca firman Tuhan. Ketika kita belajar firman Tuhan. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita merenungkan apa yang Tuhan telah sampaikan melalui Alkitab, melalui firman-Nya, melalui hamba-hambanya, dan para nabi-nabinya. Jadi mengasihi Tuhan itu bukan hanya sekedar perkataan, tapi juga harus dituruti dengan ketaatan kita, berpegang kepada firman, yaitu perintah Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Ada banyak perintah-perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan. Namun saat ini saya hanya membatasi 2 perintah Tuhan yang perlu kita pelajari hari ini, pada pagi hari ini, supaya kita boleh mengenal, mengerti dan memahami apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita yang menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Yang pertama, apakah perintah Tuhan itu? Perintah Tuhan itu yang pertama kita buka dalam Markus 1 ayat 14 dan 15. Dalam Markus 1 ada? Oke, di sini aja ya. Silakan, ada di teks. Saya bacakan kepada saudara-saudara. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea untuk memberitakan Injil. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tuhan memberitakan kerajaannya dan menyuruh kita untuk bertobatlah dan percayalah kepada Injil yang dimulai dari pertobatan. Hidup kita mengenal Kristus harus dimulai dengan pertobatan. Dimulai dengan pengakuan kita. Aku mengaku Tuhan, aku mau bertobat, aku mau mengikut Tuhan. Namun seringkali pertobatan itu, kalau dulu saya anggap pertobatan itu adalah sesuatu keputusan kita saja. Kenapa kau sudah bertobat kamu? Sudah? Loh, dari mana kau bertobat? Aku sudah didoakan pastor. Jadi setelah didoakan pastor, udah didoakan. Kamu mau bertobat kata pastor, kata pendeta, udah aku mau bertobat. Terima Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus. Ada lagi yang mengatakan, kau sudah bertobat? Sudah, ini ada suratnya. Tanda pertobatan, aku sudah bertobat. Makna dasar kita pertobatan adalah suatu keputusan sekali. Kalau kita sudah sekali mengucapkan bertobat, aku kan udah bertobat. Ngapain aku harus bertobat lagi? Aku kan sudah menerima Tuhan, aku kan sudah menerima surat pertobatan. Dan kemarin kita sudah menyaksikan di WA ataupun di pelayanan TNG, beberapa anak youth kita sudah dilakukan baptisan air. Ya, itu kemarin ada berapa orang itu? 18 ya. Baptisan air. Kemarin sudah dilakukan baptisan air dari pelayanan youth, baptisan air. Baptisan air adalah tanda pertobatan. Tanda orang-orang percaya. Kalau kita percaya, kita dibaptis, kemudian kita menenggelamkan kehidupan kita yang lama, mematikan kehidupan kita yang lama, menguburkan segala dosa, keinginan, dan keangkuhan, dan
perbuatan-perbuatan yang jahat dalam hidup kita dikuburkan di dalam baptisan. Jadi pengertian kita itu, bagi sebagian orang, dasar pertobatan itu adalah karena dia sudah mengucapkan pertobatan. Berarti aku sudah bertobat. Padahal sebenarnya arti pertobatan itu adalah kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, kehidupan kita yang kita hidup di dalam dosa, di dalam pemberontakan kita, dalam kesalahan kita berbalik kepada Kristus. Amin, saudara? Amin. Pertobatan itu berarti kita berbalik dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Dan kita berjalan dalam kehidupan yang baru. Pertobatan itu juga bermaksud adalah perubahan pikiran, perubahan hati. Dari pikiran-pikiran kita yang jahat, pikiran kita yang jelek, pikiran kita yang suka bertengkar, iri hati, membenci, suka bermusuhan, suka bertengkar, berselisih, maunya perang aja. Kalau ketemu suaminya, maunya perang aja. Kalau ketemu istrinya, maunya perang aja. Kalau ketemu dengan saudaranya, mau perang aja, mau berselisih. Gak tahu ada juga orang seperti itu ya saudaraku ya. Asal ketemu maunya berantem aja. Gak sah hidupnya kalau tidak berantem. Ya, gak sah hidupnya kalau gak berantem. Nah, itu adalah satu kehidupan yang berada di dalam daging yang harus ditinggalkan. Lalu kita berubah dan berbalik pada kehidupan di dalam Kristus yang penuh dengan kasih dan pembawa damai, pembawa sukacita kepada orang lain yang dimulai dari kehidupan kita. Jadi bertobat itu berarti berubah kembali. Anak-anak kita kemarin sudah ikut baptisan. Dan mereka sudah mengalami pertobatan di dalam Kristus. Apakah mereka langsung berubah hidup mereka? Dulu yang sukanya berantem, sukanya ngomeli mamanya. Mama ini mana? Ya, anak sekarang ada beberapa, enggak semua. Ya, suka juga mengomeli mamanya, ngomeli bapaknya. Ya. Apakah setelah dibaptis dia itu langsung baik sekali? Berapa lama dia nanti? Coba saudara survei nanti orang tua yang anaknya dibaptis. Yang anaknya dibaptis nanti, coba lihat bagaimana perubahannya. Karena pertobatan itu proses dalam hidup kepada Kristus. Itu tidak bisa satu hari ketika dia baptis tenggelamkan langsung dia berubah. Dia harus mengalami proses dalam hidupnya. Yang diperbaharui dari hari ke hari, sehingga boleh dia mengalami kasih Tuhan. Dan ketika dia sudah berbalik, dia berjalan di dalam terang Tuhan. Dia berjalan dan dia berjalan sesuai dengan maksud kehendak Tuhan. Bahwa kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan yang baik di dalam Tuhan. Amin. Saudara tidak diciptakan untuk melakukan hal-hal yang jahat, yang memberontak, yang dosa, enggak. Saudara diciptakan, saya diciptakan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita akan lihat kembali bagaimana kisah yang Tuhan sampaikan di dalam kepada jemaat di Nabi Yeremia di dalam Yeremia 25. Mari kita baca. Di dalam Yeremia 25, bagaimanakah sebenarnya makna pertobatan yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Yeremia. Hari ini kita akan banyak belajar firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini akan mengubahkan kehidupan kita. Membersihkan segala pikiran-pikiran kita yang lama. Supaya kita mempunyai pikiran yang baru di dalam Kristus. Dalam Yeremia 25, ayat yang keempat. Saya akan bacakan kepada kita semua. Ayat yang keempat, juga Tuhan
terus menerus mengutus kepadamu semua hambanya. Ini yang Tuhan sampaikan pada Yeremia, kepada bangsa Yehuda pada saat itu, yakni nabi-nabinya, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikan. Ini masalah orang-orang sekarang. Ketika dia sudah terima Tuhan itu, sudah bertobat, lalu Tuhan datang melalui firman-Nya, melalui hamba-hambanya, melalui nabi-nabinya. Hanya yang jadi masalah adalah kamu, kata Tuhan kepada bangsa Yehuda itu, tidak mau mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan, perkataan Tuhan yang disampaikan kepada bangsa itu. Ini persoalan yang dihadapi bangsa Israel, bangsa Yehuda, ketika mereka mulai berjalan mengikut Tuhan. Dalam perjalanan kita juga mengikut Tuhan, kita juga banyak mengalami persoalan-persoalan ini di dalam gereja dan dalam jemaat. Yaitu jemaat yang sudah tidak mau lagi mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan melalui hamba-hambanya, nabi-nabinya, pelayan-pelayannya, para pendeta, dan kebanyakan orang bangsa ini mulai bosan dengan firman dan perkataan. Di sini banyak yang disinilah merupakan banyak masalah. Karena mereka nggak mau lagi dengar. Sudah bosan aku dengarkan firman Tuhan itu. Sudah bosan aku dengar firman Tuhan itu aja katanya. Lalu dia menebalkan hatinya. Kalau kita baca di ayat yang ketiga, sudah puluhan tahun Tuhan berbicara kepada bangsa Yehuda melalui Nabi Yeremia. Sudah bertahun-tahun tidak mau didengar dan tidak mau memperhatikan. Itu berarti ada fokus yang lain yang diarahkan bangsa ini selain kepada, berarti fokusnya lagi bukan kepada Tuhan. Tapi fokusnya lagi dia sudah ke arah ilah-ilah lain, dewa-dewa lain, yaitu dunia, ilah-ilah bangsa asing. Oleh sebab itu di dalam ayat yang kelima dikatakan, mari sama-sama kita baca bersama-sama ayat 5 dan ayat 6 di Yeremia 25. 1, 2, 3, ya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Maka kamu akan tetap tinggal di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Persoalan yang Tuhan sudah sampaikan adalah firman-Nya, bertobatlah kamu dan masing-masing kamu meninggalkan tingkah langkahmu yang jahat dan perbuatanmu yang jahat, maka aku akan diam di tanah, maka kamu akan diam, ya, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Kalau kita bertobat dan meninggalkan segala perbuatan kita yang jahat, maka kita akan tinggal di tanah yang diberikan Tuhan, yang penuh dengan susu, penuh dengan madu, penuh dengan berkat Tuhan yang melimpah, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Amin, saudara. Rumah kita akan penuh dengan kedamaian.
Kalau kita mulai bertobat dan meninggalkan segala perbuatan yang jahat. Namun kalau kamu juga tidak mengalami satu perubahan dan pertobatan di dalam dirimu, maka engkau akan menjadi budak bangsa asing. Oleh sebab itu, topik ataupun teks di ayat 25 adalah Yehuda dibuang ke Babel 70 tahun lamanya menjadi budak. Kalau engkau tidak berbalik dari kehidupanmu yang lama, maka engkau akan tetap menjadi budak. Hidupmu menderita, malapetaka, hidupmu penuh dengan ketakutan. Kalau engkau tidak meninggalkan kehidupanmu yang lama. Itu berarti ada pilihan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan ini yang menjadi koreksi bagi kita, evaluasi dalam hidup kita. Apakah kita hidup di dalam suatu lingkungan yang memberikan kita kedamaian, hidup ketenangan di dalam Kristus. Hidup yang penuh dengan berkat yang daripada Tuhan. Apakah hidup kita di dalam kasih dan saling mengasihi, ataukah hidup kita berada di dalam satu lingkungan yang banyak sekali menimbulkan ketakutan, perselisihan, pertengkaran. Hiduplah di dalam Kristus. Amin, saudara. Amin. Saya mau ngajak saudara untuk melihat satu ilustrasi. Ya, ini hanya ilustrasi. Beberapa bulan yang lalu saya berjalan naik mobil bersama dengan teman saya. Kami naik mobil, kemudian di satu persimpangan kami melihat ada seorang yang sakit jiwa. Kita bilanglah sakit jiwa, orang gila. Ya, karena dia sedang mencari makan di tempat sampah. Ya, jadi dia buka tempat sampah, dia buka. Kemudian kami lihat setelah dapatnya ada makanan sisa, dia makan. Dapat sisa dia makan. Dan makanan itu pokoknya apa yang ada dia makan. Ya, ini orang-orang gila pelayanan pemulihan. Ya, pemulihan, oleh sebab itu pelayan pemulihan ada di tempat ini yang akan melayani orang-orang yang kelainan jiwa. Ya, kelainan jiwa, saya bilang sakit jiwa. Nah, orang gila ini setelah dia dapat makanan, dia makan. Nah, saya bilang sama teman saya itu, tuh coba kau lihat itu ada orang sakit jiwa, kita doakan dulu. Lalu dia memberikan satu pandangan kepada saya. Lalu dia bilang, kalau saya lihat orang gila ini Pak, katanya, dia makanan-makanan yang kotor, ya, dia makanan yang dari sampah yang kotor, saya lihat dia kok kuat-kuat kali ya, katanya gitu. Tidur di emperan, kuat, sehat. Kemudian dia nggak pakai baju, dia kuat. Kayaknya nggak pernah sakit dia itu ya, katanya gitu. Lalu saya bilang, kenapa kamu mempunyai pendapat ini? Iya, orang-orang gila ini kuat-kuat kali katanya. Kerja kuat. Walaupun ada hujan, ada apa, ada panas, dia kuat. Tidur di mana aja, makan sampah aja pun dia kuat katanya. Lalu saya bilang, kenapa kau bilang seperti itu? Ya lihatlah, kan sehat jalan terus dia. Ya. Oke, saya bilang. Kamu mau seperti itu? Mau kuat, mau menghadapi hujan, ya ini sekarang di Pekanbaru ini hujan terus ini, banjir di mana-mana ini, udah seminggu ini hujan. Dan orang ini kok kamu mau kuat, biar saya ambil makanan dari tempat sampah itu. Saya ambil, kamu makan, saya bilang. Nah, saya kasih nih makanan yang kotornya, mau nggak kau makan? Ah, enggak lah. Ya, kamu bilang orang-orang gila itu kuat. Dia sehat, kemana-mana jalan dia nggak pernah sakit. Coba kamu makan dia.
kamu makan makanan yang kotor itu. Saya bilang, nggak maulah. Saudaraku yang terkasih, mengapa teman saya ini tidak mau memakan makanan yang kotor, walaupun dia tahu dan mempunyai pendapat orang-orang gila itu, orang-orang yang kuat, nggak sakit, bisa jalan kana kemarin, bisa jalan sana kemari. Karena teman saya itu, dia mempunyai akal dan pikiran yang sehat. Amin. Amin. Karena pikirannya sehat. Sehingga ketika dikasih yang kotor, yang sampah dia menolak. Karena itu akan merusak hidupku, merusak diriku, bahkan perutku dan kesehatanku. Karena dia sehat. Lalu bagaimanakah orang yang gila kita bilang ini, yang berpikiran tidak sehat ini, dia tidak bisa membedakan makanan yang baik dan makanan yang kotor. Kalau saudara ngasih sama orang gila makanan yang baik, dia makan. Wah, dia makan lahap. Saudara kasih makanan yang kotor, dia itu makan juga. Karena dia tidak tahu membedakan mana makanan yang baik dan mana makanan yang kotor. Sementara kita orang-orang yang sehat, kita tahu, itu udah kan udah kotor itu. Udah banyak sampahnya. Coba lihat itu, gak mau laku makan. Lalu kita menolak makanan yang kotor itu. Apa ilustrasi ini ketika kita dihadapkan dengan diri kita? Roma 12 ayat 1, berubahlah oleh karena pembaharuan budimu, sehingga engkau tahu membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Amin saudara. Orang yang sudah mengalami perubahan dalam hidupnya, yang dikatakan dia sudah bertobat, dia mengetahui mana yang baik, makanan yang baik, dan mana makanan yang kotor. Sementara orang yang gila tadi, dia tidak tahu membedakannya. Dikasih makanan yang baik, dimakannya. Dikasih makanan yang kotor, dimakannya. Kalau kita lihat di dalam aplikasi kita, kehidupan kita, kita dihadapkan dengan dunia ini, dengan begitu banyak makanan-makanan, informasi-informasi yang diberikan kepada kita. Saudara bisa setting lihat TV, bisa medsos, bisa lihat WA, Facebook, dan berita-berita yang lain. Orang yang sudah mengalami pertobatan, mengalami kasih Tuhan dan berbalik, dia bisa membedakannya. Amin saudara. Sehingga kalau ada perkataan yang kotor, berita yang kotor, sesuatu perkataan, video segala macam yang kotor, dia menolaknya. Karena dia sudah sehat. Dia tahu menolaknya. Sementara orang-orang yang belum mengasihi dan belum mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, semua diterimanya. Dikasih firman Tuhan tiap minggu, diterimanya. Dikasih dunia ini dengan sesuatu yang kotor, perkataan yang kotor, perbuatan yang jahat, diterimanya. Karena dia belum mengalami perubahan di dalam pikirannya yang membuat dia tahu mana yang baik dan mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Perintah Tuhan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil, itu memberikan kita pengertian, kita berubah dan kita mengetahui mana yang baik, sehingga kita menolak mana yang jahat, mana yang kotor, yang tidak berkenan, yang tidak kudus, dan kita tolak di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saudara harus mengerti mana pertobatan yang sungguh-sungguh dan mana yang tidak sungguh-sungguh. Orang yang telah mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, dia mengalami pikirannya sehat, hatinya sehat. Amin. Sehingga dia melakukan hal-hal yang baik, hidupnya mengeroyok kedamaian,
Ketika mulai ada berita-berita yang lain yang menakutkan, dia tidak takut. Ketika dia dapatkan berita-berita yang mengerikan, dia tidak takut, tidak khawatir akan hidup ini. Ketika orang-orang berusaha ingin menjelek-jelekkan dia tidak menerima itu. Ditantang untuk berselisih, dia tidak mau. Karena hidupnya sudah diperbaharui di dalam Kristus. Amin. Dan ini adalah perintah Tuhan. Kalau kau mengasihi aku, kamu turuti perintahku. Kita bertobat sungguh-sungguh dan percaya kepada Injil. Kemudian yang kedua, waktunya tinggal 15 menit lagi. 10 menit lagi. Yang kedua, waktu ini kayak cepat kali berlalu. Yang kedua, perintah untuk berdoa. Berdoa ini adalah perintah kepada semua orang yang percaya. Matius 26 ayat 23 dan 41. Matius, kalau kita melihat hari ini, kita belajar bahwasanya Yesus telah menjadi teladan untuk menjadi teladan bagi kita, bagaimana kita harus berdoa. Yesus telah memberikan teladan. Dan Yesus adalah teladan kita untuk berdoa. Amin. Amin. Matius 26 ayat 36 dan 41. Matius, ayat yang 36. Mari kita baca bersama-sama. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemane. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yesus ajarkan bagaimana ketika dia menghadapi pergumulan, dia pergi berdoa. Ini berbicara tentang Getsemane, di mana Kristus akan diserahkan untuk disalibkan. Lalu Yesus mengambil waktu untuk berdoa. Kemudian ayat yang ke-41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan itu sama dengan bujukan. Pencobaan itu adalah rayuan. Pencobaan itu juga bisa didefinisikan sebagai bujukan, rayuan, tipuan. Ya. Ketika saudara dicobain itu berarti saudara sedang mau ditipu untuk jatuh ke dalam dosa. Jadi cobaan itu sesuatu yang membujuk kita. Saudara sudah mengenal Kristus, tapi saudara ingin dicobai oleh dunia ini. Saudara ingin dicoba oleh si jahat. Supaya tujuannya saudara, orang-orang percaya itu jatuh. Ikut bersama-sama dengan si iblis. Itu tujuan pencobaan yang berasal dari si iblis oleh si jahat. Oleh sebab itu Yesus katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Berdoa akan membuat kita mengenal Kristus dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kalau saudara berdoa, berarti saudara memohon kepada Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Tuhan, sertai aku dalam perjalananku ini. Supaya aku berpindah dari kota Pekanbaru menuju kota A, keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan, berikan aku damai dan kasih yang daripadamu.
Sehingga ketika aku mengalami persoalan-persoalan di dalam rumah tanggaku, di dalam kerjaku, di dalam perjalananku, aku dikuatkan oleh Roh Kudus. Sehingga aku sanggup melaluinya. Kita harus berdoa. Yesus berdoa, Tuhan Allahku, Bapakku, kalaulah bisa cawan ini berlalu. Lalu Allah bilang, tetap kau harus kerjakan. Lalu Yesus minta, berikan aku kekuatan. Berdoa membuat kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Oleh sebab itu ada perbedaan antara orang-orang yang berdoa dan orang-orang yang tidak berdoa. Orang yang tidak berdoa, dia mau berpegang kepada siapa? Siapa pengharapannya? Dunia ini. Kepada siapa saudara berharap kalau kita tidak berharap kepada Tuhan? Di dalam doa kita. Kalau ada orang yang bilang, kayaknya sama aja Pak, berdoa nggak berdoa kayaknya sama aja. Kemudian ada lagi dulu dalam pelayanan, ngapain kau berdoa-berdoa? Tuhan kan dengar hatimu. Tuhan dengar hati saya. Kalau Tuhan dengar hatimu, ngapain lagi kau berdoa-berdoa? Gak usahlah kau berdoa-berdoa itu. Capek-capek kau berdoa. Nanti pun hasilnya nggak ada. Itu adalah tipuan yang diberikan si jahat supaya kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat kisah dalam seminggu 2 minggu ini, kita sedang menghadapi satu masa yang kelam dalam dunia sepak bola. Saudara sudah tentu bisa mendengar berita tentang kelamnya di Stadion Kanjuruhan. Kanjuruhan itu adalah stadion bola di Malang, kota Malang. Pertandingan sepak bola antara Arema Malang dan Persebaya Surabaya berakhir dengan ricuh, demo, pertengkaran, kemudian pemberontakan. Kisah demo lah. Kalau orang-orang sepak bola bilang ya biasalah Pak, demo-demo seperti itu, menuntut keadilan karena kalah. Namun siapa yang menyangka? Siapa yang menyangka korban itu melebihi 130 orang, 131 orang ya yang meninggal ya di Stadion Kanjuruhan. 131 orang mati pada malam itu karena sesak napas, terinjak-injak. Ini kita ada 131 orang nggak ini ya? Ada nggak jadi ya? 150 kita ini ya, lebih ya, 150 kita ya. Ya, kalau kita ada 131 orang, ya kayak ginilah yang meninggal itu. Banyak, 130, saya pikir hanya cuma 2 orang yang meninggal. 131 orang, ya Tuhan banyak kali ya. Yang meninggal itu banyak adalah anak-anak muda, umur 18 tahun, 20 tahun, 24 tahun, 28 tahun. Siapa yang menyangka satu keluarga ingin senang-senang nonton sepak bola, ya, nonton sepak bola, waduh, menang gol gitu. Di akhir pertandingan harus ada nyawa yang melayang, 131 orang. Dan hampir 500-an orang luka-luka. Ya, luka-luka. Saudara, tidak ada yang menyangka, bahkan panitia pun tidak menyangka bisa meninggal sebanyak itu. Dan ini merupakan peristiwa bukan nasional aja. Ini sudah peristiwa dunia. Ini peristiwa dunia dan Indonesia dikenal sekarang, saudaraku. Dengan peristiwa ini. Ya, siapa yang semua pemain sepak bola memberikan bela sungkawa, Ronaldo, Messi,
kemudian Neymar, ya pemain bola yang hebat yang saya sebutkan, saudara, karena saya kenal yang hebat-hebatnya. Ya, semuanya memberikan bela sungkawa. Karena tidak ada yang menyangka ketika dia membawa keluarganya senang-senang, happy-happy bersama dengan keluarga, harus mengalami musibah. Panitia pun tidak bisa menyangka. Dan ini menjadi berita dunia. Dan nomor 2 yang paling banyak menimbulkan korban. Menimbulkan korban dalam dunia sepak bola, 131 orang meninggal. Paling banyak nomor 2 di dunia, bukan di Indonesia, bukan di Asia Tenggara, tapi di dunia. Oleh sebab itu, gereja Tuhan melalui pelayanan doa telah menyiapkan, mempersiapkan jemaat Tuhan ini supaya jemaat Tuhan ini adalah jemaat yang suka berdoa. Berjaga-jaga di dalam doanya. Melatih jemaat Tuhan itu untuk ikut dalam kegerakan doa. Amin. Amin. Oleh sebab itu pelayanan doa sudah mempersiapkan. Saudaraku, kita di sini ada pelayanan persekutuan doa untuk pelayan. Ada persekutuan doa untuk jemaat. Jemaat-jemaat yang ada datang berdoa. Berjaga-jaga di dalam doanya. Ada juga di sini doa puasa. Bahkan menara doa dari pagi sampai sore sampai malam. Terus terbuka 24 jam. Itu berarti gereja Tuhan berjaga-jaga di dalam doanya. Apakah saudara sudah masuk dalam kegerakan doa ini? Atau saudara menganggap, udahlah yang berdoa, orang-orang itu aja yang berdoa. Saudaraku, yang perlu dibangun adalah kehidupan kita pribadi. Kehidupan saudara dipersiapkan. Supaya saudara masuk ke dalam satu persekutuan doa. Berjaga-jaga dan saudara tidak jatuh ke dalam pencobaan yang membuat saudara jauh daripada Tuhan. Pelayan-pelayan diundang untuk ikut dalam persekutuan doa pelayan setiap Kamis. Dan itu diumumkan. Jemaat Tuhan juga kita undang untuk ikut di dalam persekutuan doa jemaat. Ada doa puasa. Saudaraku yang terkasih, ibadah doa dibuat bukan supaya kita mau gagah-gagahan. Yang penting hebat itu, biarlah nampak kita ada pelayan. Itu enggak. Dipersiapkan supaya saudara dan saya dapat berdoa, memohon, diajar bagaimana kita berjaga-jaga, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita memohon kepada Tuhan, bagaimana kita mendapatkan hikmat daripada Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Supaya kita bisa berdoa untuk masa depan yang akan datang. Karena sekarang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Happy-happy kita, enggak taunya ada musibah. Kita perlu berjaga-jaga dan berdoa di dalam Tuhan. Amin saudara. Oleh sebab itu, sebagai gembala jemaat, saya mengajak semuanya kita wajib ikut dalam setiap ibadah doa. Kita harus dengarkan, perhatikan apa yang Tuhan ingin bicara dalam diri kita. Kalau Tuhan bilang, jangan kau di sana. Karena di sana ada bahaya yang sedang menanti engkau. Jangan kau berangkat. Kalau Tuhan bilang, ayo kau berangkat. Bangun gereja Tuhan. Beritakan Injil. Pergi ke sana. Karena aku akan mendapatkan bisnis yang luar biasa. Usaha yang besar. Lalu engkau melangkah di dalam Tuhan. Kalau Tuhan bilang kepada engkau, datangi suamimu, datangi istrimu, ampuni suamimu, ampuni suami istrimu, ampuni anak-anakmu. Lalu Roh Kudus akan bekerja dalam hidupmu dan engkau ikut apa yang Tuhan katakan. Amin saudara. Itulah mengapa kita harus berdoa. Supaya kita bisa mengerti rencana Tuhan. Dan kalau sudah waktunya hidup kita, maka Tuhan akan memberikan
hambaku, waktumu tinggal beberapa tahun lagi. Bersiap-siaplah, maka saya akan bersiap-siap untuk berangkat, diangkat ke surga. Amin. Karena semuanya itu pasti Tuhan berikan kepada kita. Tuhan pasti berikan kepada kita. Dan kita akan mengetahuinya ketika kita datang di dalam doa. Amin. Silakan tim PW. Kalau engkau mengasihi aku, ini topik kita, maka kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Dan perintah Tuhan yang pertama adalah bertobat dan percayalah kepada Injil. Bertobat itu berarti kita berbalik tadi. Tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Kita mengikuti jalan yang baik, jalan yang benar. Kita tinggalkan dan tolak jalan yang jahat dan dosa. Yang kedua, Yesus telah menjadi teladan bagi kita untuk berdoa. Berdoa itu akan membuat kita bisa sanggup berdiri dan tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tidak gampang kita jatuh, tidak gampang kita ngambek, tidak gampang kita sakit hati, tidak gampang kita tersindir, tidak gampang kita tersinggung. Gak gampang kita ketika kita masuk ke dalam doa. Karena kita tahu Tuhan yang memberikan aku kekuatan dan menyanggupkan aku untuk melalui semua itu. Mari kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Biarlah kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Kita mengasihi Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku mau menuruti perintah-Mu Tuhan. Aku mau memegang perintah-Mu Tuhan. Aku mau melakukannya dalam hidupku. Silahkan. Yesus. Cari damai. Amin. Hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan. Hanya ku dapat di dalam Yesus. Satu pun dapat menghiburku. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jalan hidupku. Hatiku damai, walau dalam kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jalan hidupku. Kalau ku cari damai, hanya kutemukan di dalam Yesus. Benar Tuhan, hanya di dalam Yesus kami memperoleh kedamaian. Dalam Yesus kami memperoleh ketenangan. Tinggal di dalam Kristus memberikan hidup kami berarti. Terima kasih Tuhan untuk umat-Mu.